Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan ngobrol soal Ilkay Gundogan, pemain Jerman berusia 31 tahun yang masa depan dia bersama dengan Manchester City itu masih ngambang, masih abu-abu untuk ke depan. Belum ada tanda-tanda bahwa Gundogan ini akan diperpanjang masa kontraknya yang pada 2023 akan berakhir. Dalam usia seperti saat ini memang dalam rentan yang berbahaya. Gundogan juga harus bisa memikirkan masa depan dia bersama dengan City. Memang dia bagian terpenting, salah satu keping yang paling berharga yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Kita tahu bahwa kemarin pada 22 Mei atau hari Minggu dia menjadi penentu kemenangan gelar juara bagi Manchester City di saat tertinggal dengan 0-2 melawan Aston Villa. Dan di babak kedua ketika ia masuk menggantikan Bernardo Silva. Permainan dari City ini berubah dan dia mencetak brace 2 gol, umpan dari Sterling dengan tandukan kepala dia, dan gol ketiga yang menentukan kemenangan City 3-2 atas Aston Villa ketika menyambut sodoran dari Kevin De Bruyne. Nah, setelah pertandingan ini, rumor-rumor yang bergentayangan, berseliweran itu cukup kuat keluar. Bahwa Gundogan ini adalah salah satu pemain yang masuk dalam daftar list penjualan pada musim panas ini. Apa iya pemain sebagus Gundogan ini akan dilepas? Saya pikir akan blunder bagi Manchester City. Bisa saja ini cuma mungkin rumor saja yang berhembus. Tetapi tidak ada pemain gelandang sebagus dia kalau datang dari bench atau sebagai super sub. Memang posisi dari Gundogan ini agak terjepit, agak sulit ya ketika di sana banyak pemain-pemain gelandang yang bagus juga. Rodri, Bernardo Silva, kemudian Kevin De Bruyne yang bermain di sana. Sehingga membuat Gundogan ini selalu dipasang atau diparkir di bangku cadangan, tapi dia menjadi pemain cadangan utama yang selalu dimainkan oleh Pep Guardiola di babak kedua. Apalagi ketika City dalam kesulitan, sulit untuk bisa mencetak gol dan solusinya selalu lewat Gundogan. Dan ini pemain bagus menurut saya. Bukan karena dia pemain Jerman, tetapi dia pemain yang baik menurut saya. Bahkan lebih baik dibandingkan dengan pemain berlabel atau berharga 100 juta pound yang dibeli dari Aston Villa. Siapa dia? Pasti Anda tahu bagi penggemar Manchester City. Jack Grealish. Dibandingkan dengan Gundogan ini menurut saya Gundogan jauh lebih bagus dibandingkan dengan Grealish. Jadi dia hanya dikontrak dari Dortmund pada Juni 2016. Itu dengan jumlah transfer dia itu 20 juta pound. Kalah berselisih 80 juta pound dibandingkan dengan Grealish yang datang pada musim ini dari Aston Villa. Dan Grealish kalau lihat dari pencapaian juga mencetak gol kalah jauh dengan Gundogan. Ini pemain yang sudah bermain 6 musim bersama dengan City. Dan dari 157 penampilan dia secara keseluruhan di IPL ya, bicara di Liga Premier. Ini bagus, 39 gol. Baik, 36 gol yang dia buat. Kalau secara keseluruhan di semua kompetisi yang dia main. Selama 6 musim ada 253 pertandingan. Dia mencetak 49 gol dengan 33 assist. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan Jack Grealish. Tapi harga Grealish itu luar biasa. Memecahkan rekor transfer pemain bagi seorang pemain Inggris di Liga Premier dalam sejarah di City. 100 juta pound dibandingkan dengan 20 juta pound dari seorang Gundogan. Lihat apa yang dilakukan Jack Grealish pada musim ini. Jauh. Hanya 3 gol dan 3 assist dalam 26 penampilan Grealish bersama dengan City musim ini. Bandingkan dengan Gundogan. Walaupun banyak menjadi juga pemain cadangan, tetapi setelah dia berada dengan jumlah gol yang baik, 8 gol. Bahkan untuk jumlah assist lebih tinggi dibandingkan dengan Grealish. 4 assist untuk musim ini. Namun kalau kita tarik ke belakang pada musim lalu, ketika City juga juara, di 2020-2021 Gundogan adalah satu-satunya pemain City yang paling tinggi dalam daftar pencetak gol. Padahal dia seorang gelandang, bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga bisa sebagai attacking midfielder.
Inilah kekuatan dari seorang Gundogan. Musim lalu 13 gol dia buat. Tidak ada satupun pemain City yang mampu untuk mengalahkan Gundogan. Termasuk Gabriel Jesus yang hanya membuat 9 gol pada musim lalu, kalau nggak salah, dengan Sterling 10 gol. Ada Riyad Mahrez juga 9 gol. Foden bahkan ada di bawah. Dan Gundogan yang terbaik. Seorang gelandang yang bisa membuat 13 gol pada musim lalu. Luar biasa. Dan pada musim ini, dia juga menempatkan diri hanya di belakang Kevin De Bruyne dalam urusan mencetak gol. Dan lihatlah kemarin bagaimana dia ketika dimainkan. Luar biasa. Namun ketika dia masih menunggu dengan sabar kapan perpanjangan kontrak itu akan disodorkan oleh manajemen City, ini yang menjadi tanda tanya. Karena kalau dia sampai tahun depan 2023 masa kontraknya berakhir dan sampai nantinya memulai kompetisi pada Agustus nanti, tidak ada tanda-tanda untuk perpanjangan kontrak. Dia harus siap-siap memang. Barcelona sudah ancang-ancang untuk bisa merekrut dia, termasuk dengan Arsenal juga. Beberapa klub di Italia juga sudah membuat radar untuk bisa menangkap Gundogan, atau Gundogan bisa balik ke Bundesliga, bisa kembali ke Dortmund atau ke Bayern Munchen, dan ini pasti ditunggu. Walaupun dia sudah berusia 31 tahun, tapi paling tidak untuk bermain 1-2 musim ke depan masih bagus. Dan City harus menahan dia. Menurut saya City harus tetap menjaga dia, karena nggak ada pemain seperti dia. Mereka masih punya Rodri memang di tengah. Kalau Rodri cedera, siapa yang akan mengisi posisi itu? Pasti hanya ada Gundogan yang bisa dimainkan. Apalagi Fernandinho sudah pensiun. Dalam usia 37 tahun udah balik ke negara dia. Tidak ada lagi gelandang yang bisa bertahan dengan bagus. Paling tidak, kalaupun darurat, bisa mendorong Nathan Ake bermain di gelandang, atau Zinchenko mengembalikan di gelandang. Nathan Ake bisa bergerak di kiri. Atau bagaimana Pep bisa mengubah keadaan dengan bermain dengan 3 back, karena mereka punya back-back yang bagus. Kalau Ruben Dias sudah sembuh, mereka masih punya Ruben Dias pada musim depan. Dengan memaksimalkan Gundogan, saya pikir bagus. Dia harus diperpanjang paling tidak 1-2 musim dia ada di City. Ini cocok. Tapi kalau dia dilepas, pasti akan kehilangan. Pep akan sangat kehilangan sosok yang paling krusial, yang selalu bisa mengubah keadaan. Ketika City membutuhkan seseorang untuk bisa mencetak gol, solusinya banyak dilakukan oleh Gundogan. Dari musim yang lalu sampai musim saat ini, ia bermain selalu sangat stabil, kecuali ada gangguan cedera. Nah, saya tadi kan sudah dibandingkan dengan Grealish yang jauh lebih mahal, masih Gundogan yang layak untuk dipertahankan. Sayang kalau dia dibuang. Atau mungkin manajemen City ingin mendapatkan uang, karena dengan mendatangkan dia dengan 20 juta pound pada 2016, pada Juni 2016, ingin menjual, konon kabarnya harga dia ingin jual dengan 25 juta pound atau juta euro pada musim panas ini. Itu mungkin sekitar hampir mendekati angka 400 miliar rupiah kalau memang dijual. Namun saya pikir akan rugi besar ketika Gundogan tidak ada di sana. Semoga ini hanya menjadi isu atau rumor yang tidak bisa dijadikan jaminan atau pegangan. Karena menurut saya berat, sekali lagi berat kalau kehilangan seorang Gundogan. Walaupun City itu punya banyak pemain-pemain yang bagus, kedalaman skuad masih oke, tapi sosok ini sangat perlu. Atau mungkin karena melihat bahwa dia sudah akan masuk di usia ke-32 pada musim depan, sehingga harus bersiap-siap untuk menggantikan seorang Gundogan. Saya pikir di samping bersiap-siap bagi manajemen City untuk bisa mendatangkan pemain lain, tetap mereka harus memakai Gundogan. Apapun yang terjadi, apakah dia diperpanjang dengan 1-2 musim ke depan, ini harus dilakukan sambil mencari pemain-pemain yang bisa bermain di posisi DM dan di attacking midfielder. Tergantung dari manajemen City untuk melihat ini. Karena Gundogan ini juga di tim nasional Jerman, ini luar biasa. Dia diperlukan sekali oleh Hansi Flick untuk bermain di Qatar, di Piala Dunia. Dengan kematangan dia, 56 caps, sangat baik bagi seorang Gundogan untuk berdiri sebagai pemain inti di tim nasional Jerman. Dan Gundogan ini menjadi pemain rekrutan pertama Pep Guardiola ketika Pep datang dari Bayern Munchen 2016. Maka Gundogan yang dia naksir pertama
pemain asing pertama yang langsung sign untuk kontrak bersama dengan City adalah Gundogan dengan saya bilang tadi hanya 20 juta pound. Dan Pep sudah membidik dia. Ketika Pep ada di Munchen untuk bermain di Bundesliga, karena dia di Dortmund menjadi pesaing utama bagi Munchen, di mana Pep berada di sana. Pep sudah melihat bakat Gundogan ini, dan ketika Pep keluar dari Munchen, orang pertama yang dia call dan dia pantau dan untuk didatangkan oleh manajemen adalah Gundogan. Dan itu lakukan Pep. Dan terwujudlah cita-cita Pep untuk membawa ini. Sayang pada tahun pertama itu ketika dia datang pada bulan Desember kalau nggak salah, dia mengalami cedera yang parah sekali. Artinya ada ligamen di lutut kanan dia itu bermasalah. Sehingga itu terjadi pada bulan Desember. Sehingga 9 bulan dia harus istirahat. Panjang sekali. Karena memang untuk bisa mengobati di kaki kanan dia, lutut kaki kanan Gundogan. Dan dia baru bermain pada September saat melakoni laga melawan Watford kalau nggak salah. Dan dia tampil saat itu untuk menang dengan 6-0. Dan dia dimainkan oleh Pep Guardiola. Itulah saat-saat dia bermasalah pada musim pertama dia dengan City. Dan ketika dia datang pada bulan Juni, dia langsung dimainkan pada September di fase grup UCL melawan tim Jerman lainnya, Bundesliga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Dan mereka menang dengan 4-0 dan dia mencetak 1 gol. Sebelum dia mengawali debut dia bersama dengan City melawan Bournemouth kalau nggak salah, dan menang lagi 4-0 dan dia ikut mencetak gol. Itulah seorang Gundogan. Gelandang yang paling rajin selalu bisa membuat gol di City. Itu Gundogan. Dan dia sudah menjawab itu. Ketika musim, saya sudah bilang di awal kan, pada musim yang lalu. Bagaimana dia bisa mencapai puncak dia sebagai top scorer untuk City ya. Top scorer di tengah banyak pemain-pemain City yang bagus-bagus. Mahrez, Foden, sana ada Raheem Sterling, ada Gabriel Jesus termasuk dengan KDB. Bahkan KDB pada musim lalu hanya 6 gol. Tentunya berbeda dengan pada musim ini. Ada Bernardo Silva yang bermain, namun Gundogan menjadi salah satu pujaan di Etihad dan menjadi anak kesayangan saya pikir bagi Pep. Dan kalau memang ini ada rumor bahwa dia akan dilepas, Pep pasti dia akan setuju. Pep pasti akan menentang karena Pep sangat membutuhkan Gundogan. Paling tidak untuk 1-2 musim ke depan sebelum Gundogan ini pensiun dan pergi meninggalkan City dan mencari tantangan lain atau balik ke Jerman atau bermain di Italia. Tapi untuk saat ini saya pikir rumor yang berkembang untuk bagaimana City akan melepas dia, ini saya tidak bisa menjadi pegangan buat saya. Karena sekali lagi ini akan menjadi satu hal yang blunder untuk melepas seorang Gundogan. Semoga Gundogan ini tetap akan bertahan di City dan tampil bagus ketika membawa City menjadi juara di IPL, dan sekarang dia fokus untuk membawa Jerman menjadi juara dunia di Qatar pada bulan November dan Desember. Kita tunggu bagaimana gebrakan seorang Ilkay Gundogan. Sampai di sini. Ciao.